Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu 'ala mutaradifi fadlihil midrar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأبرار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل، أكثروا فيه من ذكر الله. رفع الله قدره وسماه يوم الحج الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak subuh Arafah kemarin sampai tadi malam dan hingga pagi ini, kita sama-sama memandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan tahmid walillahil hamd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir Allahu Akbar, mari kita tanamkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya selain Allah adalah kecil. Semua yang ada di dunia ini yang kita bangga-banggakan, dari kekayaan kita, harta benda kita, pangkat dan jabatan kita, kecerdasan, kepintaran kita, atau kehebatan-kehebatan lainnya, itu semua adalah kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita berlebih-lebihan membangga-banggakan apa yang kita punya, baik harta kekayaan kita, atau pangkat jabatan kita, atau kepintaran kita, atau bahkan kehebatan, keutamaan yang lainnya. Karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu untuk mencabut itu semua dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan tahlil la ilaha illallah, mari kita perkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini seyakin-yakinnya, kita imani seiman-imannya, bahwasanya tiada zat yang berhak kita sembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itulah salah. La ma'buda illallah. Kita arahkan maksud tujuan kita dari semua ibadah-ibadah kita yang kita lakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah. Semua yang kita lakukan dari aktivitas kita, tujuan kita adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. La matluba illallah. Hingga akhirnya tidak ada di dalam hati kita, tidak ada di dalam pikiran kita, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La mawjuda illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan tahmid walillahil hamd, ketika kita sudah menanamkan dalam diri kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, juga kita tebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahlilnya la ilaha illallah. Pada saat itu kita akan mengetahui bahwasanya yang pantas untuk kita puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah.
sepenggalan ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Kautsar. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Ayat ini sangat cocok dan pas dengan apa yang kita kerjakan pada saat hari ini. Fasalli li rabbika, maka bersolatlah kepada Tuhanmu. Dan kita alhamdulillah pada pagi hari ini telah melaksanakan ibadah sunnah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwasanya setelah selesainya kita menunaikan ibadah salat Idul Adha, ada satu ibadah lagi yang utama, yakni ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban sudah ada sejak Nabiullah Adam alaihissalam, di mana kedua putranya Qabil dan Habil diperintah untuk berkurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah kurban yang kita laksanakan sampai hari ini mengikuti apa yang telah dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di samping beliau Nabiullah dan Rasulullah, bahkan Rasul ulul azmi, beliau adalah hamba Allah yang sangat istimewa dan rajin berkurban. Dikisahkan bahwasanya beliau telah mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, juga 100 ekor unta. Ketika pada saatnya itu orang-orang takjub dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya semua itu belum ada apa-apanya. Bahkan seandainya dia diberikan seorang putra dan Allah memerintahkan untuk berkurban, maka dia akan melaksanakannya. Hari berganti hari menjadi minggu, minggu berlalu berganti bulan, bulan pun berjalan berganti tahun. Pada akhirnya Nabiullah Ibrahim diberikan seorang putra yang diberi nama Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah beranjak pada usia sekitar 7 tahun, tepatnya pada malam 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpinya Allah memerintahkan dia untuk menyembelih putranya. Di pagi harinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih ragu, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah sekedar mimpi dari syaitan. Makanya tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, atau masih dalam mikir-mikir. Kemudian di malam tanggal 9-nya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama. Dan di siang harinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin dan tahu bahwa itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan Yaum Arafah. Artinya Arafah, Nabiullah Ibrahim sudah tahu bahwasanya itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam tanggal 10-nya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mimpi dengan mimpi yang sama untuk menyembelih putranya. Maka keesokan harinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah itu untuk menyembelih putranya. Maka tanggal 10 Zulhijjah atau hari ini tepatnya disebut Yaumul Nahar atau Yaumul Adha, artinya hari penyembelihan. Ketika saatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya Nabiullah Ismail, datanglah setan untuk menggoda Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, berapa lama kau telah menginginkan hadirnya seorang putra?
Kenapa sekarang setelah ada putra yang istimewa, yang kelihatan tampan dan begitu cerdas, kenapa kau hendak menyembelihnya? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan aku taat kepadanya. Gagal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, setan mendatangi istrinya, yakni Siti Hajar. Seraya menggodanya, wahai Hajar, apakah kau rela anakmu Ismail alaihissalam akan disembelih oleh abahnya? Siti Hajar pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ini adalah perintah Allah dan kami tunduk dan taat kepadanya. Gagal dari Siti Hajar, setan pun mendatangi Nabiullah Ismail yang hendak disembelih. Wahai Ismail, engkau anak kecil, hari-harimu adalah hari-hari yang bahagia seharusnya. Kenapa engkau rela untuk disembelih oleh ayahmu? Nabiullah Ismail alaihissalam juga menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bersabar dan tunduk taat kepadanya. Setelah itu Nabiullah Ismail alaihissalam mengambil batu-batu dan melempar setan itu. Maka terjadilah ibadah yang dipakai dalam ibadah haji, yakni lempar jumrah 3 kali, ula, wusta dan aqabah. Hadirin rahimakumullah, ketika pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabiullah Ismail, namun diulangi, sudah 2 kali diulangi, tetap saja tidak bisa menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Pisau yang digunakan seakan tumpul, padahal pisau itu sangatlah tajam. Dibukalah hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh malaikat Allah kagum atas ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil 1 kambing kibas dari surga untuk kemudian diganti penyembelihan dari penyembelihan Ismail alaihissalam. Pada saat Jibril alaihissalam membawa seekor kambing dari surga, beliau mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendengar itu menyahutinya dengan mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam yang mendengar itu pun menyahutinya Allahu Akbar walillahil hamd. Rangkaian-rangkaian inilah yang kemudian menjadi takbir yang kita baca di hari-hari Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, ada satu kesimpulan dari beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran kurban ini. Yang pertama adalah kita semua umat manusia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah merubah, telah mengganti penyembelihan manusia dengan penyembelihan hewan saja. Para ulama mengatakan, seandainya terjadi penyembelihan kurban dengan menyembelih manusia, maka saat ini ibadah kurban yang ada pada kita syariatnya adalah menyembelih anak-anak kita. Walhamdulillah. Yang kedua, dari kisah kurban tadi kita pun mengetahui bahwasanya semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dan semakin tinggi derajat manusia, akan semakin tinggi dan berat juga ujiannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwasanya ketika hamba-hamba itu lulus dengan
ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya. Yang ketiga, dari kisah tadi pun kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ada satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun hamba-hambanya yang mentaati perintah Allah dan tunduk kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan kebahagiaannya di dunia dan di akhiratnya. Dan yang terakhir, ada dua hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban yang perlu kita renungi bersama. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orangnya yang menemukan kejebaran rizki, kelebihan rizki di hari Adha, tapi dia tidak mau beribadah kurban, maka jangan coba-coba mendekati tempat ibadah kami, kata Rasul. Ini merupakan olok-olokan bagi kita atau siapapun yang punya kelebihan rizki, kelapangan rizki di hari Idul Adha, tapi dia tidak mau berkurban. Bahkan di hadis yang lain yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, faqala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rizki, kelebihan rizki di bulan Idul Adha, tapi dia tidak mau berkurban, maka matilah saja dia, kalau mau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati semua perintah-perintahnya, khususnya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha, dan terkhusus lagi adalah ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'iyada bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan yashrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islam ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim faghfiru fihi bi dzikrillahil hakim was salati was salam ala nabiyil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وحيد، خصوصا الذين كانوا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والشيوعيين والليبراليين واليهوديين والنصرانيين. اللهم أهلكهم يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر المنافقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله